Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel ini Guru Budi, channelnya tempat orang-orang yang akan mau belajar tentang matematika. Di sini saya akan kembali lagi menerangkan tentang materi seputar kelas 7 SMP atau kelas 1 SMP. Nah, jadi bagi kalian yang sebentar lagi akan memasuki sekolah SMP kelas 1 dan bukunya seperti ini, edisi revisi 2017 kurikulum 2013 matematika semester 1, alangkah baiknya kalian belajar sekarang supaya nanti pada saat kalian masuk kalian sudah menguasai. Dan bagi kalian yang sudah kelas 2 kelas 3 supaya kalian mengingat pelajaran yang sudah lalu supaya tidak lupa, alangkah baiknya kalian melihat channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, share, komen supaya channel ini terus berkembang. Tolong bantu saya untuk terus mengembangkan channel ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pembahasan materi selanjutnya, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pertama-tama adalah kalian untuk memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, kalian harus mengetahui sifat-sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Di sini sifat-sifatnya ada dua. Pertama adalah sifat komutatif. Jadi yang pertama itu namanya adalah sifat komutatif. Komutatif ya. Kalian pernah belajar sifat komutatif ini pada waktu kelas 5. Sifat komutatif ini nama lainnya adalah sifat pertukaran ya, pertukaran. Jadi contohnya saya mempunyai dua bilangan bulat, kita misalkan A dan B aja. A ditambah B maka akan sama dengan B ditambah A. Jadi pertukaran ini adalah A tambah B itu akan sama dengan B tambah A. Kita ambil misalnya contohnya adalah bilangan A nya 1. 1 ditambah B nya kita misalkan angka 2. Maka hasilnya pasti bakal sama dengan kita balikan 2 ditambah 1. Kita buktikan 1 tambah 2 itu hasilnya adalah 3. Dan 2 tambah 1 pun hasilnya adalah 3. Maka ini adalah 1 tambah 2 dan 2 tambah 1 itu berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif itu adalah pengelompokan ya. Jadi sifat pengelompokan. Misalkan saya mempunyai 3 bilangan bulat. Kita ambil contoh A ditambah B ditambah C. Kita kelompokkan B sama dengan C. Maka ini akan sama dengan kita kelompokkan A tambah B ditambah C. Ya, ini namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi A ditambah B tambah C yang dikerjakan duluan B tambah C itu hasilnya akan sama dengan jika A tambah B ditambahkan duluan kemudian ditambahkan C. Kita ambil contoh misalnya A nya angkanya 1. 1 ditambah B nya 2 ditambah 3 itu hasilnya bakal sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi ditambah 3. Jadi 2 tambah 3 ini 5. 5 ditambah 1 maka ini hasilnya adalah 6. Itu bakal sama dengan jika dikerjakan A ditambah B dulu. 1 tambah 2 itu 3. Kemudian 3 ditambah 3 ini hasilnya 6 juga. Maka ini berlaku sifat asosiatif. Nah, ini tadi sifat pertama komutatif, kemudian sifat kedua asosiatif. Jika kalian sudah mengerti sifat-sifat yang pertama dengan yang kedua, kita akan melanjutkan ke bahasan selanjutnya. Misalkan saya mempunyai angka seperti ini.
operasi penyembelahan seperti ini. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah 48 tambah 49 tambah 50. Artinya ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai angka 50. Sebenarnya kita bisa menjumlahkan 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6 dan seterusnya. Akan tetapi kalau kita menjumlahkan seperti itu, maka waktu yang kita gunakan tidak akan efektif. Jadi ada cara yang lebih baik untuk menjumlahkan bilangan seperti ini, yaitu dengan memanfaatkan sifat asosiatif dan komutatif yang tadi. Dengan memanfaatkan sifat yang tadi, sifat pertukaran yang kita manfaatkan adalah, lihat, ini angka 1 yang depan kita jumlahkan dengan angka 50 yang belakang, maka ini jumlahnya adalah 51. 50 ditambah 1 itu 51. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan juga angka 2 dengan angka 49, maka ini hasilnya akan 51 juga. Kemudian angka 3 dan angka 48 kita jumlahkan, maka hasilnya akan menjadi 51 juga. Begitupun bilangan 4 dengan 47 dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu menjumlahkan angka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Akan tetapi kita dapat memanfaatkan sifat asosiatif dan komutatif ini. Jika kita hitung, maka dari 1 sampai 50 jika berpasangan, maka semuanya akan ada 25 pasang. 25 pasang angka 51 ya. Jadi kita tidak usah menjumlahkan angka 1 tambah 2 tambah 3, tapi cukup dengan 51 dikali 25. Dari mana 51? 51 itu kita jumlahkan belakang sama depan. 50 tambah 1, 49 tambah 2 dan seterusnya. Jadi 51 kali 25 ini hasilnya adalah 1275. Jadi kita dapat mempersingkat waktu daripada harus menambahkan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Jadi kita memanfaatkan sifat asosiatif dan komutatif dan tadi. Kemudian sekarang kalau kita sudah memahami sifat komutatif dan asosiatif, kemudian kita akan memasuki dari sifat-sifat dari bilangan bulat itu sendiri. Pertama adalah jika suatu bilangan bulat bernilai genap dijumlahkan dengan bilangan bulat yang bernilai genap juga, maka hasilnya akan genap juga ya, akan menjadi genap juga. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalkan bilangan genap itu kan bilangan yang habis dibagi 2. Jadi contohnya adalah angka 2 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 6. 6 juga habis dibagi 2, artinya dia bilangan genap. Jadi benar. Contohnya lagi adalah misalnya 6 ditambah 10. 6 genap, 10 genap. Maka hasilnya adalah 16. Ini juga sama bilangan genap. Jadi terbukti jika ada bilangan genap ditambah bilangan genap, maka hasilnya akan genap. Kemudian jika ada bilangan ganjil ditambahkan dengan bilangan ganjil, maka ini hasilnya akan genap juga ya, akan genap juga. Contohnya adalah kita ambil bilangan ganjil itu bilangan yang bisa dibagi 2 tapi dia tidak habis, bersisa. Contohnya adalah bilangan 3 ditambah misalnya 5. 3 sama 5 ini bisa dibagi 2 tapi dia tidak habis, masih bersisa. 3 ditambah 5 ini 8. Nah 8 ini bilangan genap. Contoh lagi 1 ditambah misalnya 7. Dua-duanya ini bilangan ganjil dan ganjil, maka hasilnya akan menjadi 8 juga bilangan genap. Jadi terbukti jika ada bilangan genap ditambah bilangan ganjil, maka hasilnya akan genap. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah jika bilangannya bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil, maka ini hasilnya menjadi bilangan ganjil ya, ganjil. Nah ini sifatnya. Jadi bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan menjadi bilangan ganjil. Contoh bilangan genap adalah 4 ditambah 7. 4 tambah 7 itu adalah 11. 11 bilangan ganjil. Contohnya lagi genap 6 ditambah 5 atau ditambah
9, maka hasilnya adalah 15 ganjil. Jadi terbukti jika ada bilangan genap ditambahkan dengan bilangan ganjil, maka isinya akan menjadi bilangan ganjil. Kemudian saya ambil contoh, misalnya saya mempunyai beberapa operasi penjumlahan dan pengurangan. Contoh, nah misalnya saya mempunyai bilangan seperti ini. Ini saya ambil angka-angkanya itu hampir sama, tapi yang membedakannya adalah operasinya. Contoh, ini kalian pasti sudah bisa nebak 2 tambah 3 itu isinya adalah 5. Ya. Terus kemudian 2 dikurang 3, kalau biasanya mungkin kebanyakan dari kalian yang di SD itu Bapak Ibu gurunya menerangkan 2 dikurang 3, 2 itu kamu punya uang 2, hutangnya 3. Nah, itu diusahakan jangan diajarkan mengenai hutang. Jadi caranya begini, kalian kalau misalnya positif, ini 2 ini bernilai positif bertemu dengan negatif, itu harus dikurang. Jadi kalau positif bertemu dengan negatif, maka dia harus dikurang. Itu aturannya ya. Jadi kalau ada bilangan positif bertemu dengan negatif, mau itu positif dulu atau negatif dulu, tetap dia harus dikurang. Aturannya harus dikurang. Maka ini harus dikurang. 2 dikurang 3 itu harus dikurang. Mana yang lebih besar? Apakah positif 2 atau 3? Negatif 3. Jelas yang paling besar nilainya adalah 3. Maka lihat di sini 3 itu bernilai negatif, maka hasilnya adalah negatif. 2 dikurang 3 atau 3 dikurang 2, mana yang lebih besar, angka 2 atau angka 3? Yang lebih besar adalah angka 3, maka hasilnya adalah 3 dikurang 2, maka ini isinya adalah 1. Seperti itu, kita ulang lagi. Yang ini, karena di tengah-tengahnya operasinya berdekatan, positif dan negatif, maka kalau kalian menemukan bilangan yang seperti ini, operasinya berdekatan, kalian kalikan dulu positif sama negatifnya. Positif kali negatif, ini hasilnya adalah negatif, maka jadi 2 dikurangi 3, sama seperti yang atas jadinya. Jadi isinya adalah negatif 1. Jika kalian belum mengerti mengenai perkalian positif negatif, sedikit saya akan jelaskan. Misalkan jika positif dikali negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Kita anggap aja positif itu orang normal, negatif orang gila. Jika orang normal ngobrol dengan orang gila, dia tidak akan nyambung alias negatif. Jika ada orang normal ngobrol dengan orang normal, maka dia akan nyambung atau tidak obrolannya? Pasti akan nyambung. Jika ada orang gila ngobrol dengan orang gila, maka dia akan nyambung atau tidak ngobrolannya? Pasti akan nyambung. Kemudian jika ada orang gila bertemu atau ngobrol dengan orang normal, maka tidak akan nyambung. Nah, seperti itu. Jadi positif kali negatif hasilnya pasti negatif, positif kali positif pasti hasilnya positif, negatif kali negatif positif, dan negatif kali positif pasti hasilnya negatif. Seperti itu. Nah, ini kejadiannya sama seperti yang atas ini, 2 ditambah negatif 3. 2 dikurangi negatif 3, ini operasinya berdekatan, maka kalian harus kalikan dulu negatif kali negatif. Orang gila mengobrol atau ketemu dengan orang gila, maka pasti bakal nyambung. Jadi 2 ditambah 3 ini hasilnya jadi 5. Negatif kali negatif positif ya. Jadi 2 tambah 3 jadi isinya adalah 5. Kemudian di sini ada negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, ini ada yang berdekatan. Nih, berdekatan. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 2, yang ini operasi 2 ini positif kali negatif kan hasilnya negatif. Jadi kita rubah saja jadi negatif 3. Jika, nah ini aturan selanjutnya. Jika 2 tandanya sama, tanda sama seperti ini, maka aturannya harus dijumlahkan. Harus dijumlah dengan isinya harus mengikuti tanda ini. Dengan tandanya harus mengikuti dua-duanya tanda ini. Karena tandanya negatif berarti isinya negatif. Dua-duanya negatif maka isinya negatif. Dijumlahkan 2 tambah 3 isinya adalah 5. Kemudian selanjutnya ini berdekatan juga.
otomatis kita kalikan terlebih dahulu, negatif kali negatif maka isinya menjadi positif. Kita pindahkan, negatif 2 nya tetap, negatif kali negatif berubah jadi positif 3. Nah aturannya yang tadi yang ini, jika positif dan negatif atau sebaliknya negatif dan positif bertemu maka dia harus dikurang, maka ini harus dikurang. Mana yang lebih besar, negatif 2 atau 3, maaf jangan dibawa 2 atau 3, 3 jadi yang lebih besar karena 3 itu positif jadi isinya akan positif. 2 kurang 3 atau 3 kurang 2, karena 3 yang lebih besar maka jadi 3 dikurang 2, jawabannya adalah 1. Kemudian ini negatif 2 ditambah 3, aturannya sama dengan yang ini. Kalau negatif dan positif bertemu maka harus dikurang. Mana yang lebih besar? 3 bernilai positif, berarti isinya positif. 3 kurang 2 isinya adalah 1 juga. Ini dua-duanya bernilai negatif. Kalau dua tandanya sama maka harus dijumlah, berarti ini harus dijumlah dengan tandanya mengikuti dua-duanya tanda yang ada pada soal. Ini tandanya negatif, ini tandanya negatif, maka isinya juga negatif. 2 tambah 3 maka isinya adalah 5. Sampai situ mungkin saya harap kalian mengerti sebelum kita melanjutkan ke latihan soal.